sosial memang nggak berkomunal hidupnya gitu ya. Sendiri-sendiri gitu. Kita mau buka pun udah ngantuk kan. Buka itu sekitar 8:30 sampai jam 9 malam ya. Dan tahun ini ya euforianya agak ditahan sedikit karena kita masih dalam suasana pandemik corona. Banyak rencana di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini yang mungkin saja bisa jadi gagal untuk dilaksanakan. Bersama saya Timi Wijaya di acara Tatap Muka. Saya ingin tahu bagaimana suasana Ramadan di negara lain. Kebetulan ada teman saya yang sedang dapat beasiswa. Bagaimana suasana Ramadan di Inggris? Ikuti saya. Assalamualaikum Firly. Selamat menjalankan ibadah puasa. Di sana pagi apa? Waalaikumsalam. Pagi, sore, siang, malam? Di sini pagi, sedang spring gitu, jadi mataharinya lumayan terang. Coba aku pengen lihat dong itu situasi UK kalau pagi itu gimana? Rame pasti ya? Kalau UK nggak pernah rame ya. Tunggu, kamu tinggal di mana? Saya di kota Stoke-on-Trent. Kebetulan Stoke-on-Trent itu sebelahnya dekat lah ya dengan Manchester gitu. Saya di kampus Keele University. Tapi sepi ya, Fir ya? Apa karena COVID ya, Fir? Sebenarnya kalau di Inggris itu COVID nggak COVID, sebenarnya masyarakatnya memang cenderung social distancing gitu. Kita udah biasa kalau duduk nggak deket-deketan gitu. Oh gitu. Biasa aja. Gitu. Sebenarnya nggak banyak banget pengaruhnya kecuali kalau di kota-kota besar seperti London gitu atau di kota-kota besar seperti Manchester gitu ya, memang sibuk gitu. Tapi basically memang orang UK itu secara sosial memang nggak berkomunal hidupnya gitu ya. Sendiri-sendiri gitu. Jadi social distancing nggak begitu berat sih sepertinya buat orang UK. Pangeran Charles kan sempat kena COVID tuh. Terus heboh nggak di sana? Ini yang juga menarik ya, karena mungkin orang Inggris itu kalau saya bisa bilang ini peradaban udah tua banget gitu. Jadi bukan bangsa baru gitu ya. Inggris itu kan pemenang Perang Dunia Kedua gitu. Jadi kayak udah segala sesuatunya itu tidak panik, tidak dibuat panik gitu. Tapi ada mekanismenya ya, ada mekanismenya meskipun juga tetap ya namanya anjuran itu tetap. Kemudian bahkan Boris Johnson harus mengirim surat ke rumah-rumah gitu. Kamu tadi sebutkan bahwa sebenarnya physical distancing itu di sana sudah ya kehidupannya mereka memang bukan tipe yang komunal. Tapi faktanya bahwa Inggris menduduki peringkat ke-6 untuk penyebaran COVID ini. Menurutmu bagaimana, Fit? Kalau saya ini sangat awam ya, Mas. Saya bukan ahli dari orang kesehatan gitu. Tapi kalau saya lihat sih, pertama udara ya. Udara di sini sangat berbeda dengan udara di Indonesia atau di Asia pada umumnya. Di sini cuaca matahari itu sangat lebih jarang daripada dinginnya. Atau misalnya kalau ada cahaya matahari, ada angin yang kencang gitu. Jadi itu juga mempengaruhi. Faktor lingkungan ya? Faktor Kalau di negara tropis kan panasnya minta ampun, mungkin virusnya takut kali ya. Betul. Kemudian yang kedua rumah ya, rumah di sini di UK ini kan karena biasa cuacanya dingin, banyak kan tertutup gitu, nggak seperti di tropis ya. Rumah-rumah tropis itu kan terbuka gitu, kemudian udara bisa keluar masuk dengan lebih mudah. Betul. Nah itu menurut saya juga mempengaruhi. Dan ketiga adalah banyak manula ya, vulnerable people gitu di sini. Jadi orang-orang tua itu sangat banyak di sini dan hidup sendiri. Gitu. Dan mereka sebenarnya sudah punya penyakit-penyakit yang juga bawaan ya, kronis Kalau suasana Ramadan sendiri bagaimana? Tahun pertama ya lumayan berat. Dan tahun ketiga karena ada COVID. Iya, tahun ketiga ada COVID. Karena sebenarnya kalau Ramadan itu kan kalau di negara-negara Eropa nggak terlalu terasa ya, Mas ya. Iya, karena mayoritas ya. Iya, mayoritas kan tidak melakukan, di sini tidak melakukan puasa. Jadi puasa nggak puasa sama aja sebenarnya. Tapi kembali lagi karena kita punya sebagai international student kita punya
embedded dengan kampus, biasanya international student itu diundang oleh masjid kampus gitu, musola kampus untuk buka bersama misalnya gitu. Oh ya. Nah tahun ini jelas nggak ada. Iya. Tapi kalau tahun ini nggak akan ada. Nggak ada. Kalau dubes sendiri kan nggak boleh kumpul-kumpul. Kedutaan besar akan melakukan itu di tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya maksud saya. Tahun-tahun sebelumnya saya ke masjid kampus gitu sama duta besar, kedutaan besar. Kedutaan besar. Oh kedutaan karena saya nggak di London ya. Di London selalu ada KBRI itu selalu ada buka bersama. Biasanya di setiap minggu ya. Setiap minggu itu ada di rumah dubes itu selalu ada buka pengajian bersama. Gitu juga. Tapi ya. Saya kira ini udah nggak ada. Apa sih paling terasa perbedaannya Ramadan di sana selain jangka waktunya yang lebih panjang dari Indonesia? Berapa jam? Bisa 18 jam. Saya puasa 3 jam aja sudah pengen minum rasanya. Apalagi 18 jam sepanjang itu ya. Iya. 18 jam itu yang sangat challenging sih Mas Timi. Jadi kayak kita mau buka pun udah ngantuk kan. Buka itu sekitar 8:30 sampai jam 9 malam ya? Ya, kita udah ngantuk kan. Terus metabolisme kita kan juga udah capek kan. Kalau puasa lama kan pasti capek. Terus ngantuk, nanti kita harus sahur lagi di jam 3 gitu. Jadi jeda makannya tuh pendek sekali gitu. Dan itu yang membuat tubuh kita sebenarnya pada kondisi yang nggak normal kan gitu. Nah, ya itu yang bikin kadang tuh aduh kok lama banget ya puasanya gitu. Saya tanyakan adalah soal panjang waktunya. Selain itu apakah ada perbedaan lain? Perbedaan lain mungkin seperti menu-menu yang ingin kita makan ya spesifik biasa ya kalau orang puasa kan. Iya lah. Kamu nggak bisa makan gudeg gitu. Seenaknya di situ. Iya jadi makanan tertentu itu kan kita nggak mudah cari di sini, makanya harus selalu buat. Nah kalau buat pun belum tentu ada bahannya gitu. Itu sih yang paling kerasa. Selain juga keluarga ya, keluarga kan paling kerasa banget gitu, nggak makan bareng, sekarang nggak ada. Kalau COVID ini pastinya nggak boleh ya berkegiatan. Lah kalau tahun lalu? Nggak boleh. Kalau tahun lalu? Tahun lalu tuh kalau di masjid-masjid yang besar Mas itu selalu ada undangan buka puasa bagi umum, bagi semua muslim. Jadi kebetulan banyak imigran yang ke Inggris itu banyaknya adalah orang Pakistan, orang India, Maroko? Gitu ya. Afghanistan, ya Pakistan, India, Afghanistan, Iran itu juga banyak. Orang-orang yang Muslim itu biasanya dia yang dalam tanda kutip ya, yang menguasai masjid-masjid di kota-kota di UK gitu. Nah, biasanya mereka selalu open takmirnya lah ya Mas ya. Jadi mereka selalu open Muslim untuk buka bersama, tapi kendalanya di sini kan bukanya malam 8:30 jam 8 gitu. Biasanya kalau udah malam kan ada kecenderungan untuk malas datang gitu. Ke kampus ya, kalau saya ke kampus, ke masjid kampus. Oh iya, karena dekat situ ya? Iya, dekat di situ. Untuk mahasiswa Indonesia sendiri juga banyak? Banyak sih, banyak tapi nggak semua pengen buka di kampus ya, di masjid gitu, tapi kita biasanya saling ngundang aja satu sama lain di rumah masing-masing. Kalau sekarang nggak mungkin ya? Nggak mungkin, sekarang online aja bukanya. Bukbernya pakai online. Iya betul. Untuk tahun kemarin apakah saat Idul Fitri kamu pulang? Enggak, saya nggak pernah pulang saat Idul Fitri karena nggak libur kan. Jadi kamu selama 3 tahun ini nggak pernah pulang ke Indonesia? Enggak. Keluarga yang mengunjungi ke sana? Pulangnya tuh waktu akhir tahun gitu-gitu sih Mas. Karena liburnya memang libur akhir tahun ya? Ya, liburnya akhir tahun. Dan itu yang paling panjang? Boleh sih libur kita, kalau PSG kan independen gitu ya. Tapi saya nggak ambil libur Idul Fitri. Iya. Fir, bicara soal mudik, itu kan udah mendarah daging di Indonesia. Kalau sekarang menurutmu bagaimana? Jadi kalau mudik pasti berat ya untuk masyarakat di Indonesia, dan sayangnya kita melewati krisis ini kok ya pas melewati Ramadan dan Iya. Ini bingo banget ya bagi orang Indonesia gitu. Tapi ya saya kira ini juga ujian kemanusiaan atas diri kita sendiri, bertahan semampu-mampunya untuk melewati krisis ini. Karena kalau kita memaksa juga takutnya krisis ini akan terus lama berlangsung gitu. Iya. Benar juga. Sebenarnya
satu hal yang upaya untuk tidak mudik, bikin aja lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di daerah masing-masing. Pasti nggak ada yang ke Jakarta atau ke kota besar. Itu Mas ini nggak usah ngomong sama saya, ngomongnya sama Pak Presiden dan Pak Menteri ya. Kan saya mau ngomong ke itu Boris. Oh, di sini nggak ada mudik Mas. Kalau di sini kan paling Easter ya. Kemarin sebenarnya Easter ya, orang UK kan ada Easter sebenarnya. Kalau saya sih ngeliatnya sama kayak Thanksgiving kan? Iya, mau kumpul bareng makan. Thanksgiving gitu. itu kan juga mudik. Iya betul. Christmas juga. Ya. Mereka seramai itu kah kalau Thanksgiving dan Christmas, sama halnya kayak seramai di Ramadan di Indonesia? Iya ya, kalau iya betul. Christmas ya, lebih Christmas. Kalau Christmas kita punya di sini punya seperti market Christmas market gitu. Di kota-kota besar itu selalu happening ya, di Manchester, di London, Birmingham itu pasti penuh gitu, isinya UMKM. Oh ya? Gitu ya. Iya betul. Jadi memang Christmas itu yang membuat geliat ekonomi juga kuat gitu di sini, meskipun sebenarnya secara ritual mereka nggak pergi ke gereja ya Mas ya. Hanya celebrate aja gitu, celebrate Christmas aja gitu, tapi nggak ke gereja gitu. Firly, oke, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga sehat selalu ya, Fir. Terima kasih Mas Timi, tim Jawa Pos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajuan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.